maki-maki, dimaki-maki. Tapi dia nggak membalas. Di hadapan Tuhan dia bisa marah, tapi dia nggak marah. Dia punya kuasa untuk membalas, tapi dia tidak kerjakan. Itu orang yang lemah lembut. Makanya saudara, kalau Anda membaca dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai 12, maka Tuhan mengajarkan kepada saudara begini, janganlah kamu membalas kejahatan dengan apa saudara? Kejahatan. Saya ini dijolimi orang itu berulang kali. Saya pikir pada waktu dulu saya pertama kali melayani ya, dijolimi, disalah mengerti ya. Dulu saya pikir ya, mungkin saya baru awal melayani ya. Nanti kalau sudah jadi pendeta ya, sudah melalui pembentukan, sudah tidak dijolimi lagi gitu ya, tidak difitnah lagi. Ternyata sama juga saudara. Terus ujian dalam hidup ini terus, tapi nilai harus kita pegang. Ya. Tuhan berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu orang yang punya kuasa, ya. They already have a power, but it has been put under control. Tapi udah Tuhan taruh di bawah kontrol. Anda bisa membalas, tapi Anda nggak membalas. Orang lain bilang, wah kalah nih, lemah nih. Oh no. Tuhan bilang kalau kamu lemah lembut, sikap di dalam namanya rendah hati, saudara. Sikap di luar namanya lemah lembut. Orang yang justru memiliki kekuatan dari dalam, rendah hati, dan sikap keluarnya dia lemah lembut, tenang, santai. Satu hari saudara, saya bersama-sama dengan anak-anak rohani saya, para pendeta, di sebuah pertemuan pendeta. Ada kira-kira ada 500 pendeta, saudara. Lalu kemudian ada seorang pembicara yang memberitahu dan ngata-ngatain saya di depan 500 pendeta. Dan saya kira-kira 16 tahun yang lalu. Waktu 16 tahun yang lalu saya ngalami itu, saudaranya, dari depan mimbar itu. Kamu ini pendeta perampok. Wih, dalam hati saya. Kamu ini pendeta pencuri. Waduh saudara, waktu ya anak-anak saya ngerti siapa yang dimaksudkan itu adalah saya. Makanya saudara, ada anak saya namanya pendeta Ronald Tobing. Badannya besar, dari namanya saudara tahu dari mana dia. Dia di samping saya dan dia ingin membela bapaknya. Kenapa bapaknya pengen dibela? Karena bapaknya diem aja. Dia pengen berdiri dan mau ngambil mic dan memulai memberitahu kepada audiens apa yang sebenarnya. Tapi dia lihat saya, kok bapak aja nggak berdiri ya? Yang diomel-omelin aja dia nggak berdiri. Ngapain gua berdiri? Lalu kemudian dia cerita sama saya, Pak, tadi tuh saya udah nggak tahan, udah gregetan tuh, saya pengen berdiri Pak, saya pengen maju, tak ambil mic itu, dan saya akan menjelaskan apa yang dia bilang. Saudara, sometimes Tuhan tuh izinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya biasanya saudara, kalau habis diomel-omelin orang, biasanya ada berkat saudara. Makanya kalau saudara ya, tapi saya tidak menyuruh saudara ngomel-ngomelin saya, bukan. Tapi kalau saya lagi habis diomel-omelin dan ada syaratnya, saya tidak bales. Saya bisa taruh di bawah kontrol. Dan saya pulang hanya meneteskan air mata, tapi hanya kepada Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, masa ada sih potongan begini perampok sih Tuhan? Saya pernah dulu waktu kecil mau nyolong tebu aja, nangis saya saudara. Mau nyolong tebu aja, nangis, ketangkep soalnya. Kakak saya itu nyolong tebu, terus-terusan ketangkep. Jadi kalau mereka ngomong-ngomong itu di rumah, dia bilang begini, emang dari dulu adik kita ini memang udah disiapkan Tuhan jadi pendeta ya. Dia bilang, dulu kita nyolong gak pernah ketangkep. Kalau ngajak saya, selalu ketangkep saudara. Sekali itu saya ketangkep. Jadi memang saya itu memang
disiapkan Tuhan. Dan saya pengen saudara, ya, kadang-kadang di tengah-tengah jangan pernah membalas. Oke? Kadang-kadang di tengah-tengah itu, ya. Dan ketika saya tidak membalas, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saya banyak ngalami mujizat demi mujizat. Wow, saya banyak ngalami pertolongan Tuhan. Saya pengen ya, saudara, mari, saudara kan hidupnya pengen bahagia, nggak stres. Saudara lihat ya, ada orang lihat saya bahagia, ya. Pak Wirya itu loh kayak nggak pernah stres, hidupnya bahagia. Ini kuncinya, saudara kan pengen tahu, ini rahasianya. Satu, tadi apa saudara? Berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dua, berduka cita atau berpuasa terhadap apa yang dikerjakan oleh orang dunia. Yang lain boleh, kenapa gua enggak? Anda berpuasa, Anda berduka cita, tapi Tuhan memberikan kebahagiaan karena penghiburannya. Dan yang ketiga, belajar punya sikap rendah hati, di dalam keluarnya lemah lembut. Jangan membalas. Anda punya hak untuk balas, tapi Anda kontrol hidupmu. Anda dapat, coba hadiahnya, memiliki bumi. Ya, baik. Makanya orang yang lemah lembut itu, dia punya banyak aset. Kenapa gereja WTC banyak asetnya? Karena gembalanya sering diomel-omelin. Makanya saudara, kalau diomel-omelin jangan bales, supaya nanti memiliki bumi itu. Memiliki bumi itu bukan bumi di semua perumahan Anda ambil, enggak. Tapi saudara banyak aset gitu. Di sana cocok, di sini cocok. Orang rendah hati itu ya, di perumahan ini cocok, di perumahan itu cocok. Semua cocok, kenapa? Karena rendah hati. Saya berdoa, 3 nilai aja malam ini, besok kita lanjutkan ya. Saya pengen supaya Ibu Flora berdoa untuk semua jemaat yang memerlukannya. Kau Bapakku yang baik, selalu setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaanmu dan mujizatmu selalu tersedia bagiku. Malam ini kami sepakat, kami percaya Tuhan. Iya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sudah menyediakan penyertaan yang sempurna. Engkau sudah menyediakan mujizat. Bahkan aku percaya Engkau menjawab lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Tuhan, Tuhan. Malam ini kami bawa pokok doa anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak kekasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa buat kakak kami yang sedang sakit Tuhan, yang sedang koma. Kami berdoa Tuhan buat om dan tante kami yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa Tuhan buat anak, buat pasangan kami. Kami berdoa Tuhan biar malam ini kuasa kesembuhan-Mu menjamah setiap dalam nama kami Yesus yang sedang mengalami sakit. Dalam kami nama berdoa Yesus. biarlah oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit hengkang daripada hidup anak-anak. Jamah desti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Kau berbicara, Kau berkata. Aku berdoa seperti Kau berjanji bahwa dari WTC akan mengalir mata air kesembuhan, sungai kehidupan. Aku berdoa biarlah hari ini anak-anak-Mu yang taruh pokok doa di hadapan, ya Tuhan, sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan. Bahkan aku berdoa mereka merindukan keturunan ilahi. Malam ini kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru Tuhan buat anak-anak merindukan keturunan ilahi, biar Kau berikan keturunan ilahi Tuhan. Ya Tuhan. Kau berikan keturunan ilahi dari benih yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan. Dari benih yang terbaik. Mari Tuhan urapi pada waktu anak-anakmu berhubungan suami istri, supaya Kau berikan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan yang baru Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan yang baru Tuhan, buat ada pintu yang terbuka Tuhan. Ada keran surga yang terbuka. Terima kasih.
Ada berapa orang yang kami doakan pada waktu yang lalu mereka sudah bisa menerima pekerjaan dan sudah mulai bekerja. Aku berdoa Tuhan, kami ketika hari ini ada anak-anakmu yang datang, kami berseru, Tuhan kami berdoa biarlah pekerjaan baru kau bukakan. Dan di tempat itu anak-anak bisa mengerjakan destiny ilahi yang kau sediakan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mereka membutuhkan untuk setiap kepala keluarga dapat bekerja. Kau berkati Tuhan. Juga yang merintis usaha makanan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa yang mereka yang belum mendapatkan pekerjaan Kau buka. Mereka akan mulai bekerja. Kau berkati Tuhan. Berikan setiap kami kesehatan yang terbaik. Berikan setiap kami kesehatan yang terbaik. Kami berdoa buat anak-anakmu yang perlu untuk menjual asetnya, menjual rumahnya, menjual apartemennya, ada untuk persewaan kiosnya, untuk persewaan setiap unit yang dimilikinya. Aku berdoa Kau buat berhasil. Aku berdoa setiap transaksi yang diadakan anak-anak Kau buat berhasil Tuhan. Dan beruntung. Aku mau berdoa Tuhan. Secara khusus kami berdoa. Malam ini kami bawa, kami berseru buat keluarga besar kami yang belum diselamatkan. Kami berseru, kami berdoa bertalu-talu Tuhan. Kami berdoa buat anak, kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang kami kasihi. Tuhan jamah Tuhan, biar setiap orang yang kami doakan kami bawa dalam seru doa kami. Malam ini Kau jamah Tuhan, Kau mau berjumpa dengan Tuhan. Kami akan lihat Pentakosta ketika terjadi dengan cara yang luar biasa. Roh Tuhan dicurahkan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan mereka akan berbalik. Oh my God. Sebab Tuhan menjumpai setiap mereka Tuhan. Orang-orang yang selama ini mengandalkan pikir sendiri Kau buat mereka ketemu dengan Tuhan. Dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa. Orang-orang yang kami kasih. Biar mereka mengalami keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa kami mengalami keluarga rohani yang luar biasa. Berkati setiap kersel-kersel. Di mana anak-anak berada. Berkati setiap mereka supaya mereka di dalam kersel boleh bertumbuh bersama. Dan memenangkan jiwa. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan kami bawa secara khusus di masa-masa seperti ini umat-Mu yang buka usaha, jualan baru, bisnis baru. Aku berdoa supaya beri mereka kekuatan untuk mereka tetap setia pada nilai kebenaran. Amin. Dan mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Aku berdoa untuk anak muda berani dia berpuasa terhadap nilai dunia ini. Dan dia tetap memegang nilai kekudusan, kesucian. Sehingga mereka bisa berbahagia. Mereka yang pengen dapat jodoh, dapat yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Sabar. Hari ini yang terbaring di rumah sakit. Aku minta dalam nama Yesus. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dia. Trombositnya akan naik. Dia disembuhkan dari sangat DBD. Kami berdoa untuk Desti dalam nama Yesus. Engkau jamah dia. Kami hardik semua sakit kanker dalam tubuhnya. Semua kami tolak dalam nama Yesus. Engkau jamah jantung, ginjal, paru-paru, lever, paru-paru, lever. Semua Kau jamah dan Kau sembuhkan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Aku minta Kau jamah Pak Abraham. Sembuhkan pangkal pahanya. Aku minta dalam nama Yesus. Masih banyak tugas dia Tuhan. Aku minta supaya kesembuhan mengalir dalam pangkal pahanya. Seluruh tubuhnya, ototnya kuat kembali. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih banyak umat-Mu yang hari ini mereka tidak bahagia. Saya mau berdoa saudara yang saudara tegang, saudara stres. Saudara nggak tahu bagaimana caranya. Harus berbuat apa dengan bisnismu, keuanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan mau saudara belajar bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan kadang-kadang izinkan itu terjadi supaya saudara bisa bergantung. Aku berdoa lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku minta supaya Kau jamah mereka. Belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Engkau tolong mereka. Dan mereka bisa mengalami pertolongan daripada-Mu. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau bersuka cita. Dan kami mau mengakhiri mesbah doa hari ini. Berkati keluarga-keluarga. Berkati bisnis mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka.
Berkati keuangan mereka, berkati dengan damai sejahtera, hidup yang bahagia bersama dengan Tuhan. Aku lepaskan berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, thank you so much yang join bersama-sama di dalam IG Live hari ini dan juga di dalam YouTube. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan saya berdoa di hari yang berikutnya saudara mesbah sendiri di rumah ya. Nanti doa fajar bisa bersama-sama lagi dengan seluruh tim WTC Worship dan juga bersama saya dan seluruh elders. God bless you. Yeah.